Yunus Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Selamat menyaksikan. Dalam pengantar ini ada pertanyaan, apa itu manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah? Jadi, manajemen peserta didik adalah proses mengatur dan mengelola siswa agar kegiatan belajar berjalan dengan efektif. Kemudian, manajemen sarana prasarana adalah pengelolaan fasilitas sekolah agar mendukung kegiatan belajar mengajarnya. Materi selanjutnya adalah tujuan manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur proses penerimaan siswa baru secara sistematis. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui sistem yang baik dan benar, serta membantu akademik dan non-akademik siswanya, mencegah masalah kedisiplinan di sekolah, dan menyediakan layanan bimbingan konseling kepada siswa. Materi selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen peserta didik. Di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu ada perencanaan, yang mana bertugaskan menyusun aturan penerimaan siswa dengan sistem pembinaan. Kemudian kedua itu ada pengorganisasian, yang mana menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola siswa. Kemudian ketiga itu ada pelaksanaan, yaitu mengelola absensi, bimbingan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang keempat ada evaluasi, yaitu menilai efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian fungsi ini menunjukkan bahwa manajemen peserta didik bukan hanya tentang mendata siswa saja, tetapi juga tentang membimbing mereka agar berkembang. Lanjut, yaitu ada manfaat manajemen peserta didik. Jadi di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, membantu siswa mencapai potensi maksimalnya, dan mencegah permasalahan sosial di sekolah seperti bullying. Kemudian, meningkatkan kedisiplinan dan prestasi siswa. Jadi, dengan adanya sistem yang baik, siswa bisa belajar lebih nyaman dan fokus mencapai tujuan akademik maupun non-akademiknya. Selanjutnya yaitu ada pengertian manajemen sarana prasarana. Pengertian dari sarana sendiri itu adalah peralatan yang langsung digunakan untuk pembelajaran seperti buku, komputer, alat tulis, dan juga laboratorium. Kemudian pengertian dari prasarana itu sendiri yaitu adalah fasilitas pendukung seperti gedung, ruang kelas, perpustakaan, dan lapangan olahraga. Jadi, perbedaan sarana dan prasarana ini perlu dipahami agar pengelolaan bisa dilakukan dengan tepat. Tujuan manajemen sarana prasarana di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, memastikan ketersediaan fasilitas yang cukup untuk mendukung pembelajaran. Kedua, menjaga fasilitas agar tetap dalam kondisi yang layak digunakan. Ketiga, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Tujuan ini menekankan bahwa fasilitas sekolah harus dikelola dengan baik agar siswa dan guru merasa nyaman dalam belajar dan mengajarnya. Selanjutnya ada prinsip manajemen sarana prasarana. Yang pertama ada efektivitas, yaitu fasilitas harus sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua efisiensi, penggunaan dana dan fasilitas harus tetap optimal. Yang ketiga keberlanjutan, yaitu sarana dan prasarana harus dirawat agar bisa digunakan dalam jangka yang panjang. Kemudian keempat, fleksibilitas, dapat menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan sekolah. Jadi, jika prinsip ini diterapkan, fasilitas sekolah akan lebih bermanfaat dan tidak cepat rusak. Selanjutnya yaitu ada materi proses manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama pastinya adanya perencanaan,
yang bertugaskan mengidentifikasi kebutuhan fasilitas dan menyusun anggaran. Kemudian yang kedua, ada pengadaan, membeli atau menyediakan fasilitas yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, ada pemeliharaan, yang bertugaskan memelihara fasilitas agar tetap berfungsi dengan baik. Kemudian yang keempat, itu ada evaluasi, menilai apakah fasilitas yang sudah ada itu cukup berfungsi dan dengan baik. Kemudian proses-proses ini sangatlah penting agar sekolah tidak hanya membangun fasilitas saja, tetapi memastikan bahwa fasilitas tersebut tetap berguna. Selanjutnya ada manfaat manajemen sarana prasarana. Jadi, di sini ada beberapa manfaat manajemen sarana prasarana. Di antaranya ada meningkatkan kualitas pembelajaran dengan fasilitas yang memadai, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman bagi siswa dan guru, kemudian memastikan fasilitas selalu dalam kondisi baik agar tidak membahayakan siswanya. Kemudian terakhir, mendukung perkembangan teknologi dalam pendidikan. Jadi dengan manajemen yang baik, sekolah bisa berkembang dan memberikan pengalaman belajar yang lebih baik lagi bagi siswanya. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan bertujuan mengelola siswa agar proses belajarnya berjalan secara optimal. Kemudian manajemen sarana prasarana penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, nyaman, dan mendukung. Kedua, manajemen ini harus berjalan dengan seimbang agar sekolah dapat berfungsi dengan baik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Intinya, sekolah yang baik tidak hanya memiliki atau menghasilkan siswa-siswa yang disiplin saja, tetapi juga fasilitas yang menunjang pengajaran mereka.